Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayyuhal ikhwan al-kiram, akhwani wa akhwati, azizi mutabi' al-qanah Rohaniyah Nusratul Mazlum al-qadim wal jadid min baladil Indonesia atau kharaj min Indonesia min al-Maghrib, Iraq, al-Jazair wa ghairih. Atamanna lakum jami'an bi khairin wa sihhatin da'iman. وفائدة التي سأقدمها لكم في هذا الفيديو إن شاء الله هي شرح عن أسماء التيجان، لأنه طلب من الإخوة المشتركين من إندونيسيا، وسوف أشرح لكم باللغات الإندونيسية لأنني لا أفصح أتكلم باللغات العربية، وما زلت أتعلم اللغات العربية. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asma at-tijan yang disebutkan di dalam kitab Manba'ul Ushul Hikmah pada halaman yang ke-88 karena dipinta oleh teman-teman subscriber dari Indonesia, dan saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Disebutkan di dalam kitab Manba'ul Ushul Hikmah tentang ini asma at-tijan pada halaman yang ke-88. Asma at-tijan ada berjumlah 12 asma atau 12 dakwah. Dan disebutkan di dalam ini kitab ini khata wa ghalat, salah teman-teman. Yang benar, coba teman-teman buka pada halaman yang ke-76 tentang penjelasan asma al-barhatiyah. Di sini disebutkan tentang asma at-tijan. Seperti inilah yang benar, kurang lebihnya, dan ini pun masih ada yang salah. Saya akan jelaskan dengan kitab yang saya ambil dari guru bahwa asma at-tijan seperti ini. Inilah tentang asma at-tijan. Banyak ikhtilaf para hukama tentang asma at-tijan ini. Banyak sekali ikhtilaf di kalangan mereka tentang ini asma at-tijan. Ada yang mengatakan yang benar adalah seperti yang di kitab Manba'ul Ushul Hikmah, dan ada versi-versi masing-masing dari kalangan mereka para hukama. Dan yang saya perpegangi di dalam asma at-tijan ini adalah seperti ini. Dan banyak pula di kalangan orang-orang juhala mengatakan bahwasanya ini asma at-tijan adalah asma jin, nama-nama jin, nama-nama syaitan. Apabila kamu mengatakan ini asma adalah asma jin, nama syaitan, maka saya akan tanya kepada kamu, apakah kamu pernah berkenalan dengan jin, dengan syaitan pada waktu terjaga atau dalam mimpi? Buktikan apabila kamu mengatakan ini adalah asma jin atau asma syaitan. Wa katsirun min ahlul juhala yaquluna inna hadhihi al-asma asma'ul jin atau asma'us syayatin. Fa idza qulta kadhalik fa sa'qulu laka hal 'arafta bil jin aw asyayatin fil manam aw fil yaqazah hatta ta'lamu anna hadhihi al-asma' asma'ul jin atau asma'ul syayatin. La, laisa kadzalik. Inna hadhihi al-asma' asma'ullah bil lughati as-suryaniyah. Wa inna hadhihi al-asma' dzikrun min al-malaikati tahta al-'arsy kama yaquluna ahlul hukama. Ini asma at-tijan bukanlah asma syaitan ataupun asma jin, tetapi ini asma at-tijan adalah asma Allah berbahasa Suryani. Ini asma tertulis di kening para malaikat yang berada di atas arsy, dan ini asma adalah zikir para malaikat yang berada di atas arsy, sebagaimana dikatakan para hukama. Asma yang pertama adalah Allahumma ya samkha dala hamwa syaitasunin. Dan khasiatnya man katabahu fi ina'in sayni
wa mahahu bima'il waradi wa khanawtahu bil ma'i wa ghtasala bihi a'tahu Allahu haibatan 'azimatan 'inda kulli man yarahu wa man saqahu li zawjatihi lam taf'al ma yukrihahu. Barang siapa menulis asma yang pertama ini, menulisnya di piring keramik, piring putih keramik yang tidak ada tulisannya, gambar-gambarnya, menulisnya dengan tinta za'afaran, kemudian tulisannya itu dilebur dengan sedikit air bunga, air mawar, dan dicampur dengan air minum atau air bersih, dan dia mandikan dengan air itu di seluruh badannya, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kewibawaan yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang memandangnya. Dan barang siapa yang meminumkannya, tulisan daripada asma yang pertama ini ditulis di piring, kemudian dilebur tulisannya, diminumkan kepada istrinya tanpa dia tahu, niscaya istrinya itu tidak akan memperbuat perbuatan yang jahat apapun yang tidak disukai oleh suaminya. Dan asma yang kedua adalah ya danwa malkhuthu daymusunin. Khasiatnya man katabahu fi waraqatin saghiratin wa alqaha fi ma'in jari wa qala ya rabbi hadzal kitaba katabtuhu ilaika liqada'i hajati wa hiya kadza wa kadza fa inna Allah ta'ala yaqdi hajatahu fi waqtiha kainun ma kanat. Dan khasiat asma yang kedua ini, barang siapa menulisnya di kertas kecil, di kertas putih polos kecil dengan kalam apapun menulisnya, kemudian kertasnya itu dilemparkan di lautan atau di sungai yang mengalir airnya, sambil dia membaca ini doa, ya Rabbi hadzal kitaba katabtuhu ilaika liqada'i hajati wa hiya kaza wa kaza. Kalimat kaza wa kaza ganti dengan kalimat apapun yang ingin kamu pinta kepada Allah, yang kamu hajatkan kepada Allah daripada hajat kamu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya pada waktunya itu, apapun yang dia inginkan, insya Allah. Dan asma yang ketiga adalah ya Qura'ashin ra'yish tawkhin lakhunin man katabahu bi za'faranin wa ma'il waradi fi waraqatin wa 'allaqaha 'ala imra'atin 'azibatin khutibat wa tazawwajat fil hali bi iznillahi ta'ala. Khasiat asma yang ketiga ini, barang siapa menulisnya dengan tinta za'faran yang dicampur tintanya itu dengan air mawar, air bunga, menulisnya di kertas putih polos, kemudian kertasnya itu diikatkan atau dibawa oleh seseorang perempuan yang tidak laku, yang belum menikah. Niscaya perempuan itu akan dilamar dan akan menikah pada ketika itu dengan izin Allah Ta'ala. Dan asma yang keempat adalah ya dahmusin arkhinin arkhaimunin man katabuhu fi qartasin bil miski wa za'farani muhallawlina bima'il waradi wa 'allaqahu 'alaihi amana minal khawfi wal qalaqi wa ma syabaha dzalik. Dan khasiat yang keempat ini, barang siapa menulisnya di kertas putih polos, menulisnya dengan tinta za'faran yang tintanya itu dicampur dengan misik dan dicampur dengan air bunga, air mawar, kemudian kertas tulisannya itu dia jadikan jimat, dia ikatkan di lengan tangan kanannya, atau dia bawa kertasnya itu, niscaya dia akan aman, terlindungi daripada segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan selainnya. Dan asma yang kelima adalah yanu yakhmunin sayakhzimin razishin arqashin dara ghalunin wa khasiyatuhu man katabahu fi waraqatin wa 'allaqahu 'ala 'ududihi al-aymani wa talaba ayyi shay'in min al-khalqi aw min ayyi shakhsin qadu lahu hajatahu. Dan khasiat asma yang kelima ini, barang siapa menulisnya di kertas putih polos, menulisnya juga dengan tinta za'faran,
Setelah itu kertasnya dia ikatkan di lengan tangan kanannya yang kanan, dan setelah itu dia pergi untuk menuntut hajat kepada siapapun makhluk atau siapapun orang, niscaya mereka akan menunaikan hajatnya dengan izin Allah Ta'ala. Dan asma yang keenam adalah ya khaysammawa maisuwa akhnunin manunin. Khasiatnya man katabahu bimiskin wa za'faranin wa 'allaqahu 'ala ra'sihi aw fi 'anuqihi kana fi hafzillahi wa amanihi min sa'iril makruhat. Khasiat asma yang keenam ini, barang siapa menulisnya dengan tinta za'faran, menulisnya juga di kertas putih polos, dan kemudian setelah itu kertasnya dia ikatkan di kepalanya atau dimasukkan di kopiah atau topi di atas kepalanya, diletakkan atau dia kalungkan di lehernya, niscaya dia berada di dalam perlindungan Allah dan keselamatan, keamanan Allah daripada segala apapun yang tidak disukai, yang dibenci. Dan asma yang ketujuh, ya ahya syarahiyya adunai asba'utin sabatunin, wa fi riwayatin akhar sabartunin, walakin a'tamidu ala hadha sabatunin. Man katabahu fi kaffihi wa qara'ahu thumma dzukira hajatahu wa ma fi khatirihi wa nama ala taharatin fa innahu ya'tihi qaumun min khiyaril jinni fi naumihi wa hum khuddamul ismi wa yukhbirunahu bima sya'a min amrihim. Khasiat asma yang ketujuh ini, barang siapa menulisnya di telapak tangan kanannya dan dia sebutkan apapun yang dia inginkan daripada hajatnya, apa yang terlintas di dalam hatinya, dan setelah itu dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu menghadap ke arah kiblat, maka sesungguhnya akan datang kepadanya suatu kaum daripada golongan yang terpilih daripada jin di dalam tidurnya, yaitu mereka adalah khadam daripada ini asma. Dia akan memberitahukan, mengkhabarkan kepadanya apa yang dia kehendaki daripada segala urusan-urusannya, perkara-perkaranya. Wal asma'us saminah wa hiya ya dahmisa dahlailawa ilahun maytatarunin wa khasiyatuhu man da'a lahu syai'un aw sadaqa lahu mata'un aw abaqa falyatatahhar wa yaktubul isma ala fakhidhihi al-aymani thumma yajlisu fi makanin khali wa yad'u bi jumlatil asma'il 12 wa yatlubu min Allah ta'ala ay yarudda ilayhi ma dhahaba minhu fa innahu ya'tihi sab'a rijalin tawalin min khiyaril jinni min khuddamil ismi yakhbirunahu bi kulli ma yurid. Dan khasiat asma yang ke-8 ini, barang siapa ada kehilangan sesuatu baginya atau kecurian daripada barang-barangnya ada dicuri, atau ada seseorang yang lari daripada rumahnya, baik anak-anaknya atau budaknya lari daripada rumah, maka hendaklah dia bersuci, berwudu, lakukan salat 2 rakaat, dan setelah itu tulis ini asma yang ke-8 di pahanya yang kanan, paha kanan yang kanan. Kemudian duduk dia di tempat yang sunyi, di kamar khalwatnya, duduk di sajadahnya, dan dia berdoa dengan menzikirkan ini asma yang 12 ini, sebanyak 12 asma ini dia baca semuanya, 12 asma daripada asma at-tijan ini, seberapapun dia inginkan, baik 70 kali atau 21 kali. Setelah itu dia pinta kepada Allah Ta'ala agar Allah mengembalikan sesuatu yang hilang daripadanya, baik itu hartanya atau seseorang yang pergi dari rumahnya, agar dia kembali. Maka sesungguhnya akan datang kepadanya 7 orang laki-laki yang panjang daripada gurungan jin yang terpilih, yaitu khadam ini asma. Mereka akan memberitahukan kepadanya dengan setiap apa yang dia kehendaki. Dan asma yang ke-9, ya nura
buraqin arghashin arghishin shal ghasunin. Wa khasiyatuhu man katabahu sab'a juma'in ay sab'a juma'atin mutawaliyatin wa mahahu bima'in thumma syuriba aksarahu afwan hadhihi al-maktub khata wa masaha bibaqihi wajhahu wa sadrahu aghnahu Allah ta'ala ghinan 'aziman qabla an yahula 'alaihi al-haul wa man katabahu fi waraqatin wa adkhalahu fi malin tajrin rubiha rubahan 'aziman. Dan khasiat asma yang ke-9 adalah barang siapa menulisnya daripada ini asma yang ke-9 selama 7 Jumat berturut-turut, yakni dia lakukan setiap hari Jumat sampai 7 kali Jumat. Baik siangnya ataupun malam harinya dia menulis ini asma, tulis di piring putih polos, piring keramik, menulisnya dengan tinta za'faran, kemudian dilebur tulisannya dengan air minum dan dia minum sebanyak-banyaknya pada hari itu setelah selesai menulisnya, dan dia sisakan sedikit untuk dia sapukan di wajahnya, dadanya, niscaya Allah akan mengayakannya. Allah akan membuat dia kaya sebelum sampai 1 tahun. Dan barang siapa menulisnya di kertas putih polos, ini asma yang ke-9, kemudian kertasnya itu dia masukkan di barang dagangan atau diikatkan di barang dagangan, niscaya barang dagangan itu akan laku dengan harga yang tinggi. Asma yang ke-10, ya syabira sarokhakin samaghan syagunin. Dan pada riwayat yang lain disebutkan ya syabira syarwin asmakhin asfa asfunin. Tetapi saya lebih memperpegangi ini. Dengan khasiat asma yang ke-10, barang siapa menulisnya di kertas putih polos dengan tinta za'faran, kemudian dia kalungkan atau dia ikatkan pada lengan tangan kanannya, maka itu akan menjadi kekuatan bagi dirinya untuk berjalan kaki, dan dia tidak akan merasakan kelelahan. Dan jika ini asma yang ke-10 ditulis di kertas dan dikalungkan, diikatkan kepada perempuan yang sulit melahirkan, dan dia melepasnya ketika sudah selesai daripada melahirkan, itu akan mempermudah bagi dirinya melahirkan. Wulidat sari'an biiznillah. Dan asma yang ke-11, ya malakutin malikhin malkhaya malkhunin. Wa fi riwayatin akhar ya malakutin malikhin malkhin malikha malkhunin. Wa khasiyatuhu man katabahu fi rahati kaffihi al-ayman wa safaha bihi man syaa adkhalallahu bainahuma mahabbatan 'azimatan. Wa man katabahu fi qaratasin wa hamalahu baina 'ainayhi wa takallama ma'a khasma'ihi nasarahu Allahu 'alaihim. Wa man katabahu wasaqahu liman bihi waja'ut tahali aw waja'al kabadi afahu Allah Ta'ala. Dan khasiat asma yang ke-11, barang siapa menulisnya di telapak tangan kanannya yang kanan, kemudian dia bermusafahah bersalaman kepada seseorang yang dia kehendaki, niscaya Allah akan memasukkan di antara keduanya kecintaan yang bersangatan. Dan barang siapa yang menulisnya ini asma yang ke-11 di kertas dengan tinta za'faran, kemudian membawa kertasnya tersebut dia letakkan di atas kepalanya, baina ainaihi ay ala ra'sihi, di atas kepalanya, kemudian dia berbicara kepada musuh-musuhnya, niscaya Allah akan memenangkannya daripada musuh-musuhnya. Dan barang siapa yang menulisnya ini asma yang ke-11 di piring putih dengan tinta za'faran, kemudian dilebur tulisannya dan diminumkan kepada orang yang sakit jantung, sakit limpa, sakit empedu atau sakit liver, niscaya Allah akan menyembuhkannya dengan izin Allah Ta'ala. Dan asma yang terakhir, asma yang ke-12 adalah ya wallamin arwalin arwa arwunin sarnunin kaznunin masmakhin maskhisa
mas'lamunin. Wa ma'na hadhihi al-asma alladhi amruhu bainal kafi wan nun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa khasiyatuhu man katabahu ahrufun mufarraqatun wa mahahu bil ma'i fasharabahu aw la'aqahu bilisanihi wa masaha minhu jabhatihi wa wajhihi summa dakhala ala ayyi hakimin jabbarin fa innahu yahabuhu wa yukarrimuhu wa yaqdi hajatahu. Wa man katabahu fi lawhin wa mahahu summa ghasala bihi wajhahu salasata ayyamin amana min ar-ramadi. Wa man katabahu bi za'faranin ala zakarihi wa jami'a zawjatihi lam yaqrubaha ahadun min ar-rijali ghairahu abadan. Wa man katabahu ala salasati ahjarin malasin salasata ayyamin wa kullama yaktubu hajaran yarmihi ila al-jihati aduwihi fa inna Allah ta'ala ghadiba ala aduwihi wa yaqdhifu fi qalbihi ar-ra'ba wal faz'a wa yansurahu Allah nasran azima. Dan khasiat asma yang terakhir, asma yang ke-12, barang siapa menulisnya di piring putih dengan tinta za'faran, menulisnya dengan huruf terpisah-pisah, huruf satu persatu, dan setelah itu dilebur tulisannya dengan air dan diminum, atau dia tulis di piring putih kemudian dia jilat tulisannya dengan lidahnya, dan bisa juga setelah itu dia sapukan tulisannya tersebut di keningnya dan wajahnya. Setelah itu dia menemui masuk kepada siapapun hakim yang zalim, maka sungguhnya hakim atau orang-orang zalim tersebut akan segan kepadanya dan akan memuliakan kepadanya dan akan menunaikan segala hajatnya. Dan juga barang siapa menulis ini asma yang terakhir di lempengan loh ay minal khashab, yaitu daripada kayu, papan tulis di kayu atau di papan dengan tinta za'faran, kemudian tulisannya tersebut dilebur dengan air dan disapukan ke wajah. Lakukan ini selama 3 hari, niscaya akan aman daripada sakit mata, radang mata. Dan lagi faidah ini asma yang ke-12, barang siapa menulisnya dengan tinta za'faran pada jakarnya atau jagoannya, senjatanya, rodalnya, kemudian setelah itu dia gauli istrinya, niscaya tidak ada yang dapat menggauli istrinya tersebut daripada seorang laki-laki pun selama-lamanya, kecuali hanya dirinya sendiri. Ini juga bisa untuk mengunci pasangan istri kita agar tidak ada seorang laki-laki yang dapat menggaulinya. Dan lagi faidah ini asma, barang siapa menulisnya pada 3 butir batu kecil seukuran genggam, tulis di batu. Lakukan ini selama 3 hari, dan manakala kamu selesai daripada menulis pada batu tersebut, lemparkanlah batu-batunya itu ke arah musuh. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan murka kepada musuh-musuh kita, dan Allah akan menanamkan di dalam hati musuh-musuh tersebut, musuh-musuh kita tersebut, rasa ketakutan dan rasa keterguncangan. Dan Allah akan menolong kita dengan pertolongan yang besar. Inilah khasiat daripada asma at-tijan, sebagaimana juga disebutkan khasiatnya ini di dalam kitab Manba'ul Ushul Hikmah. Dan kemudian saya akan menjelaskan daripada makna atau arti daripada setiap masing-masing asmanya, agar teman-teman tahu daripada makna atau artinya. Karena ini asma adalah zikir para malaikat di atas arsy. Makna daripada asma yang pertama adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Manba'ul Ushul Hikmah ini, maknaha ya Allahu nafizu amrahu alladzi lahu al-asmaul husna was-sifatil 'aliyah wal bahjati wad-diya'i wan nuri wal baha. Dan makna asma yang kedua adalah alladzi huwa musabbihu fi kulli makanin wa mamduhun bi kulli lisanin wa mazkurun fi kulli awanin wa zaman. Dan makna asma yang ketiga alladzi sabaqat awwaliyatuhu qabla kulli qablin fala qabla illa wa anta qablahu.
Dan makna asma yang keempat adalah alladzi 'anat lahu al-wujuh wa khash'at lahu al-aswat wa zallat lahu asy-syamakhal bazikhat. Dan makna asma yang kelima alladzi istada'a binurihi ahla samawatihi wa ardihi al-khamidi binurihi kulla zi diya'in wa bahjatin wa nurin. Dan makna asma yang keenam Ar-Rahman Ar-Rahim alladzi mala'a kulla syai'in 'adalahu wa rahmatahu wa karamatuhu. Dan makna asma yang ketujuh alladzi huwal hayyul qayyum yahyal mauta wa mumitul ahya alladzi qamatis samawati wal arda wala khalaqa bi amrihi. Makna asma yang kedelapan alladzi zalla kulla syai'in liqudratihi wa sultanihi. Makna asma yang kesembilan alladzi istada'at binurihi ahla samawatihi wa ardihi wa khamidi linurihi kullu dhiya'in wa bahjatin. Makna asma yang kesepuluh alladzi mulkun bi'izzatihi wa qahrihi alladzi maliku bi'izzatihi wa qahrihi bijabarutihi wasta'sara min qudratihi wa ghalaba min quwwatihi fala syai'a yuqawamahu. Dan makna asma yang ke-11 al-alimu bi kulli syai'in kana aw yakunu alladhi la yaghibu alaihi al-ghuyub wa la ma tukhfi as-sudur. Dan makna asma yang ke-12 alladzi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila teman-teman ingin daripada amaliyah ar-rohaniyah itu diijabah tajrib, bacalah ini asma at-tijan tapi dengan asma yang sudah saya sebutkan. Adapun asma yang tertulis di dalam ini kitab ini salah teman-teman. Bacalah semuanya dan juga maknanya sebanyak 7 kali setelah selesai daripada amal ar-rohaniyah. Ba'dal faraghi min kulli amaliyatin ta'sirun azimun. Itu akan memberikan efek yang sangat besar fi sur'atil ijabah, agar cepat diijabah. Wa nafazul gharadi, dan terlaksana terkabul segala hajat kita. Baca ini setelah selesai daripada amal ar-rohaniyah. Dan apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Ila darsin akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.